iman dan amal saleh. Wujud dari iman dan amal saleh itu akan menghasilkan yang namanya hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang terbaik. Bagaimana ciri-cirinya? Ada 3. Kalau kita mau merasakan bagaimana kita ketika kita sudah menjalankan keimanan kita, ketika kita sudah meyakinkan bahwa diri kita bersyahadat kepada Allah, bahkan dalam 2 kalimat syahadat selalu kita kumandangkan dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun ketika keimanan itu perlu disandingkan dengan amal saleh, sehingga wujudnya, hasil endingnya ketika kita sudah menjalankan takwa kepada Allah, kita akan memperoleh hayatan thayyibah. Ciri yang pertama, orang sudah menjalankan keimanannya dengan baik, orang sudah menjalankan amal salehnya dengan seksama, memperhatikan mana yang baik, mana yang buruknya bagi diri manusia. Ia akan merasakan damai sedamai-damainya. Yang kedua, dia akan merasakan sejahtera sesejahteranya. Yang ketiga, dia akan merasakan bahagia sebahagia-bahagianya. 3 ciri inilah kalau kita mau merefleksikan diri pada diri kita. Sudahkah iman dan amal soleh kemudian terefleksi dalam kehidupan keseharian kita? 3 hal itu sudah ada pada diri kita. Nyatanya sulit memang untuk diperoleh, sulit untuk didapatkan. Karena untuk memperoleh hayatan thayyibah perlu 8 indikator kesuksesan mendapatkan hayatan thayyibah. Seperti yang Allah janjikan dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Kata Allah, laki-laki dan perempuan atau perempuan kalau dia beriman kepada Allah dan sudah melakukan amal baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah akan berikan, pasti Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik. Lalu bagaimana untuk memperoleh hayatan thayyibah? Yang pertama sederhana, berbadan yang baik. Bagaimana cirinya? Ulama kita banyak mengajarkan ketika kita mau sholat, mandi terlebih dahulu. Mau beribadah, jaga badan kita dari wangi-wangian. Hal yang sederhana. Bahkan ulama kita mengajarkan al-mu'min al-qawi khairun wa afdal minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang bisa menjaga dirinya menjaga dirinya tetap sehat, bugar, menjaga olahraga, badannya tetap fit, itu khairun daripada orang-orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, gak mau jaga dirinya sendiri. Bagaimana mau melanjutkan ke indikator yang kedua kalau jaga diri sendiri saja belum bisa? Apa indikator yang kedua? Berjiwa yang baik. Orang kalau sudah berjiwa yang baik, hatinya akan tenang. Ia akan berpikir positif. Lingkungannya akan mengikuti sejalan dengan yang ia lakukan. Jiwanya punya mentalitas yang baik, punya good feeling yang baik, penyakit hati hilang, kebencian tidak ada, amarah hilang. Yang ada adalah dia betul-betul menjaga dirinya akan tetap tenang sebelum ia beribadah kepada Allah. Karena konsekuensinya akan masuk ke indikator yang ketiga. Kalau dia sudah bisa menjaga badan, kalau dia sudah bisa menjaga jiwanya, karena al-aqlus salim fil jismis salim. Ini makalah yang begitu terkenal. Dalam jiwa yang sehat, dalam akal yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Kalau kita bisa menjaga badan kita tetap baik, tetap fit, tentunya akal pikiran pun ikut baik. Lalu indikator yang ketiga,
kalaulah kita bisa menjaga jiwa ini tetap tenang, bahagia, merefleksikan kehidupan dengan sukacita, tentunya saat ia khusyuk yang hadir. Puasa tidak hanya sebatas dia menjalankan haus dan lapar saja, tapi yang ia rasakan adalah puasa yang ia jalani. Merasa dalam tubuhnya muncul jiwa-jiwa yang sehat yang hadir dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena kalau dia sudah khusyuk, kalau dia sudah tenang, ia akan masuk ke tahap selanjutnya. Dia akan merefleksikan setiap ibadah, sholat yang ia jalankan, tumakninah yang ia lakukan, julusul istirahah yang ia lakukan di setiap sholatnya sebelum berdiri kembali setelah sujudnya. Ia akan hidup dalam posisi indikator yang keempat untuk mencapai hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik. Apa itu? Ia akan berakhlak yang baik. Ada sedikit celaan oleh orang lain yang ditujukan kepada diri kita, ia tidak akan serta-merta marah menerima cacian dari orang lain. Karena dia sudah belajar dari setiap sholat yang dia lakukan, di setiap tumakninah yang ia laksanakan. Karena tumakninah menandakan kita perlu belajar bagaimana mengontrol emosi. Julusul istirahah yang diajarkan oleh ulama kita itu mengajarkan kita perlu mengontrol diri agar kita bisa hidup berdampingan, agar kita bisa mencontoh bagaimana bersosial yang baik, berkehidupan yang baik. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, kalaulah 4 hal kita bisa refleksikan, kita harus dampingi ibadah kita, kemudian bagaimana kita mengontrol diri kita, emosional kita, dengan apa? Dengan berilmu yang baik. Kadang emosional, intelektual seorang manusia ketika dia merasa dirinya jauh lebih pintar daripada orang lain, kadang kesombongan yang muncul. Ketika kesombongan yang muncul, yang hadir, setan sudah masuk menggoda umat manusia yang pintar menurut dirinya. Karena berilmu yang baik, ketika dia bisa memanfaatkan setiap pengetahuan yang dia milikinya, itu bermanfaat dan bermakna untuk orang banyak. Berjihad tidak perlu berteriak-teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan mengamalkan ilmu yang kita punya dengan bidang kita masing-masing. Itu bagian dari jihad yang terkadang kita luput untuk memperjuangkannya. Lalu yang keenam, kalau kita ingin mendapatkan hayatan thayyibah, tentunya ia akan bersosial yang baik. Ia akan menerima banyak perbedaan di sekelilingnya. Dia akan menerima perbedaan status sosial di antara sesama umat manusianya. Kaya, miskin hanya sebatas pandangan manusia. Jelek, buruk hanya sebatas pandangan manusia. Tapi saat bergaul, kita butuh orang lain. Ketika kita bergaul, ketika kita butuh tukang AC, pasti kita memanggil orang yang ahli memperbaiki AC. Kalau kita ingin mengaji, tentu kita butuh orang yang pandai, yang berilmu agama. Kalau kita membutuhkan orang ahli hukum, pasti kita akan mencari orang yang pandai dalam bidang hukum. Tentunya kita tidak akan pernah lari kepada tempat yang salah, karena kita sudah mampu dan mengejawantahkan setiap ilmu yang kita miliki, sehingga kita bisa berdampingan di tengah-tengah perbedaan. Karena sejatinya kita selaku umat manusia hidup dengan penuh dengan perbedaan. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh,
untuk mencapai hayatan thayyibah adalah berekonomi yang baik. Inilah kunci ketika umat Islam dipandang kuat, ketika umat Islam dipandang memiliki mental pemenang. Kita pun harus punya mental juang di bidang ekonomi. Orang Islam tidak boleh lebah secara finansial. Untuk berdakwah perlu finansial yang kuat. Untuk umat muslim perlu ekonomi yang baik untuk bisa berbagi terhadap sesamanya. Dengan ekonomi yang dia miliki, dia akan saling bahu-membahu. Culture berbagi, gotong royong yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita, itu akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Tidak akan pernah hilang, karena itulah yang diajarkan para ulama kita. Gotong royong terhadap sesama, saling berbagi satu sama lainnya dengan harta yang kita miliki. Yang terakhir, ini yang seringkali dikampanyekan oleh pemerintah, para komunitas, lingkungan khususnya. Untuk mencapai hayatan thayyibah, tentu perlu berlingkungan hidup yang baik. Bumi sudah semakin tua, pohon-pohon perlu diperbaiki, perlu ditanamkan kembali. Jaga bumi dari kekeringan perlu kita lakukan agar nanti ke depan tidak ada lagi kasus kita kekurangan air, tidak ada lagi kasus kita kurang penghijauannya. Karena memang untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kita harus berdampingan dengan lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai anak keturunan kita justru mendapatkan hal buruk di kemudian harinya karena kita kurang tolerir untuk menjaga lingkungan hidup di sekeliling kita. Hal terkecil, mari sama-sama kita jaga sampah yang kita bawa, plastik yang selalu kita bawa kemana-mana untuk dibuang pada tempatnya. Sampah yang kita kumpulkan setiap hari di rumah dibuang pada tempatnya. Ini konsekuensi ketika iman dan amal saleh berdampingan, wujudnya hayatan thayyibah. Kalau kita mau mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, 8 indikator ini perlu kita cermati agar kita bisa merefleksikan hidup kita. Sudahkah kita memperoleh hayatan thayyibah yang sudah Allah janjikan, sebab kita sudah melakukan perintah-perintah Allah, sudah bertakwa kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah bertasyahud kepada Allah. Tentunya amal saleh jangan sampai sia-sia, harus terefleksikan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan 8 indikator yang saya hadirkan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua di malam 29 Ramadan, bisa menjadi cermin setelah Ramadan agar kita betul-betul mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik yang Allah janjikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.